hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Shalom teman-teman. Apa kabar PT? Luar biasa, fantastis. Fantastis, excellent, yes. Ya, kita ketemu lagi di ibadah online PT hari ini. Nah, sebelum kita mulai ibadah, kita mau angkat satu pujian, Betapa Hatiku. Teman-teman, sebelum kita masuk ke renungan firman, mari kita bersatu di dalam doa.
Yalah Bapak, sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan kalau sekali lagi Tuhan Kau berikan kesempatan kepada kami semua di sini Tuhan, Persekutuan Taruna GPIB Kasih Setia untuk boleh menyelenggarakan ibadah online ya Bapak. Setelah sekian lama Tuhan, mungkin kami tidak berjumpa dengan adik-adik kami ya Tuhan. Bersyukur untuk kesempatan waktu dan tempat yang Kau berikan kepada kami melayani dan beribadah di sini ya Tuhan, walaupun dalam sistem daring. Tapi biarlah ya Bapa, Engkau yang boleh pimpin jalannya ibadah dan perenungan firman hari ini dalam tangan-Mu. Engkau yang jaga dari awal sampai akhir sehingga setiap firman yang nantinya akan disampaikan, setiap renungan yang akan disampaikan boleh berguna, boleh berdampak bagi kehidupan kami, baik KKPT maupun adik-adik kami ya Tuhan, Persekutuan Taruna. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau berikan kami fokus yang baik ya Tuhan dalam mendengarkan setiap firman nanti ya Bapa, dan juga Engkau juga berikan kami hati yang sungguh-sungguh untuk boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami mau serahkan ibadah hari ini ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Ya, oke, teman-teman, memulai renungan firman hari ini aku punya satu pertanyaan yang bisa kita semua adik-adik juga di rumah jawab masing-masing dalam hati. Pertanyaannya ini adalah, teman-teman pernah nggak memberitakan Injil? Coba, mungkin kayaknya berat ya pertanyaannya. Masa anak SMP ditanya memberitakan Injil? Kayak gimana sih maksudnya? Mungkin kalian belum kebayang, nggak apa-apa, tahan dulu setiap pendapatnya, pertanyaannya dalam hati kalian, karena kita mau bahas di firman yang akan kita baca pada hari ini. Teman-teman boleh siapin Alkitabnya, kita mau baca firman dari Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai 12. Ya, kita buka masing-masing. Dari Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai 12. LAI memberi judul Paulus di Efesus. Aku bacain. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat." Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan, Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan banyak orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka. Dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus Allah mengadakan mukjizat-mukjizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit. Maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Demikianlah firman Tuhan. Ya, teman-teman, aku yakin kita semua pasti kenal dan tahu siapa itu Paulus. Ya kan? Bahkan mungkin Rasul Paulus adalah salah satu rasul yang paling sering kita baca kisahnya di dalam Alkitab. Nah, kita kenal Rasul Paulus sebagai rasul yang gigih dalam pemberitaan Injil, pantang menyerah, sangat bersemangat ya, berkoar-koar dalam memberitakan tentang Kristus, dan dia juga sangat berani. Ada banyak kisah-kisah tentang pemberitaan Injil Paulus yang bisa kita temukan dalam Alkitab. Tapi kalau aku boleh ambil satu contoh aja, itu masih di kitab yang sama, kitab Kisah Para Rasul. Kita bisa buka di beberapa pasal sebelumnya, itu di pasal 16 ayat 19 yang berjudul Kepala Penjara Filipi. Ini salah satu contoh kisah penginjilannya Paulus lah di situ. Yang mungkin teman-teman udah pernah baca juga. Aku ceritain singkat. Di situ kondisinya Paulus dan beberapa temannya dipenjara karena memberitakan Injil.
Nah, tapi di Paulus dan teman-temannya tetap memuji-muji Tuhan bahkan di dalam penjara itu, sehingga terjadi suatu mukjizat di mana ada gempa bumi dan penjaranya itu jadi hancur dan semua belenggu-belenggu yang mengikat Paulus dan teman-temannya ini terlepas, sehingga bisa kita bilang kalau Paulus punya kesempatan nih buat kabur dari penjara itu. Tapi apa yang dilakukan Paulus? Ternyata justru dia bukan dulu kabur tapi malah memberitakan Injil. Kepada siapa? Kepada kepala penjaranya. Coba teman-teman bisa bayangin nggak, sebagai seorang tahanan yang di penjara, terus ada mujizat Tuhan nih sehingga sebenarnya punya kesempatan buat kabur dari penjara itu bebas, tapi malah dipakai kesempatan itu untuk menginjili. Dan yang diinjili juga bukan orang sembarangan, tapi kepala penjara yang tadinya memenjarakan mereka. Kita bisa nangkep betapa berani dan gigihnya Paulus dalam pemberitaan Injil, ya kan? Nah, mungkin salah satu contoh itu adalah contoh spektakuler, contoh luar biasa yang bisa kita ambil dari Paulus ini. Mungkin ketika aku tanya di awal, ketika teman-teman pernah nggak sih memberitakan Injil, teman-teman kebayangnya juga hal yang seperti itu gitu, pemberitaan Injil yang luar biasa, yang ekstrim, yang mungkin teman-teman pikir, nggak mungkin lah anak SMP, SMA kayak aku, masa pemberitaan Injil seperti itu sih ke teman-teman yang mungkin belum percaya, belum pernah dengar tentang Yesus sama sekali. Mungkin itu jauh dari pikirannya teman-teman. Nah, tapi apakah benar pemberitaan Injil menjadi saksi Kristus hanya sebatas hal-hal yang spektakuler kayak tadi? Jelas enggak, ya kan? Seperti yang kita baca di firman Tuhan Kisah Para Rasul ayat 19 tadi. Kita balik lagi ke Kisah Para Rasul 19 yang tadi kita baca. Nah, di sini kita mau lihat salah satu contoh lain penginjilan yang kalau aku bisa bilang mungkin lebih relatable lagi untuk zaman sekarang, adik-adik yang mungkin masih remaja, masih ABG ini. Kita ambil contoh ya, aku baca di ayat 1. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Murid ini kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya tadi ternyata adalah orang-orang yang sudah dibaptis dengan baptisan Yohanes. Akhirnya kita bisa bilang kalau mereka bukan orang yang sama sekali tidak tahu tentang hukum Taurat, bukan. Mereka orang yang sudah dibaptis, tapi emang saat itu baptisan Yohanes. Mereka orang-orang yang pasti kenal hukum Taurat, pasti juga menanti-nantikan Mesias. Bisa kita bilang orang-orang ini adalah orang-orang sesama orang Yahudi, orang sekitar lingkungannya Paulus juga, bukan kayak kepala penjara tadi yang jelas-jelas non-Yahudi yang mereka mungkin sama sekali nggak tahu soal Tuhan Yesus kayak gitu. Tapi ini adalah orang-orang sekitar Paulus loh, yang pada akhirnya Paulus pun juga menginjili mereka, karena ketika Paulus lihat, ada pemahaman tentang Kristus yang mereka belum mengerti. Jadi bahkan kepada lingkungan sekitar Paulus pun dia juga memberitakan Injil. Kita lihat contoh yang kedua di ayat 8. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Di sini nggak disebutin kalau Paulus mengunjungi rumah penyembahan berhala gitu kan, atau rumah apa gitu yang aneh-aneh. Tapi dia mengunjungi rumah ibadat, orang-orang lagi beribadah. Ya kita kasusnya ternyata sama kayak yang di atas tadi. Ini ternyata Paulus memberitakan Injil juga, mengabarkan kebenaran juga kepada orang-orang di sekitarnya, lingkungan orang Yahudi gitu, yang sudah mengenal hukum Taurat, yang juga menantikan Mesias. Nah, coba kalau kita mau ambil 2 contoh kasus tadi, yang pertama yang soal di penjara dan yang ini dalam kehidupan kita pribadi, adik-adik di kehidupannya pribadi juga. Aku yakin teman-teman belum pernah ada yang di penjara kan? Ya, pasti belum pernah ada yang di penjara kan? Dan nggak pernah ada di posisi ditanyakan dihakimi tentang iman kamu gitu. Pasti hal itu masih jauh lah. Aku nggak ngomongin hal-hal yang ekstrim kayak gitu yang di luar emang kejadian sehari-hari kita. Tapi kita ambil satu contoh di perikop yang kita baca ini. Ternyata kita bisa loh memberitakan Injil, menjadi saksi Kristus bahkan di lingkungan sekitar kita. Dari lingkungan yang terdekat, baik itu dari lingkungan keluarga, lingkungan teman-teman, lingkungan ya PT itu sendiri juga bisa jadi sarana kita memberitakan Injil. Nah, akhirnya caranya seperti apa? Banyak. Mungkin dengan ketika ada teman kita yang ternyata pemahaman firman-nya, pemahaman tentang keselamatannya belum benar, bisa loh kita ingatkan yang benar itu seperti apa. Atau mungkin ada ya teman-teman kita juga yang ternyata jatuh dalam dosa, kita bisa ingatkan juga kebenaran firman Tuhan itu seperti apa. Kayak gitu. Nah, pada akhirnya jangan terbatas pemberitaan Injil yang kita lakukan karena kita merasa kita masih muda, masih ABG. Enggak lah, aku belum memberitakan Injil, enggak. Bahkan dari lingkungan terkecil kita bisa mempraktikkan
kita menjadi saksi Kristus. Ya, seperti itu contoh-contohnya tadi ya. Nah, terakhir yang mau aku sampaikan adalah memang dalam pemberitaan Injil menjadi saksi Kristus bahkan di lingkungan terkecil pun nggak mudah gitu ya. Kalau kita lihat di ayat 9 pun seorang Paulus mengalami hal seperti ini. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya, mereka tidak mau diyakinkan. Bayangin, bahkan seorang Rasul Paulus pun ada juga orang-orang yang sudah diinjili tapi tetap nggak mau kayak gitu. Otomatis kita lihat kalau banyak tantangan yang akan kita hadapi sebagai anak Kristus, sebagai saksi Kristus dalam kehidupan kita. Tapi intinya apa sih? Yang terpenting apa sih? Yang terpenting itu kalau aku ambil di perikop tadi ada di ayat 10 dan 11. Aku bacain. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Nah, yang pertama, yang terpenting adalah firman Tuhan, Injil tersampaikan. Itu yang terpenting. Yang kedua, ayat 11, oleh Paulus Allah mengadakan mukjizat-mukjizat yang luar biasa. Ternyata yang terpenting kedua adalah bukan soal kita bisa nggak bisa, kita masih muda atau kita seperti apa. Kita mau nggak sih dipakai Tuhan untuk jadi saksi Kristus? Kita mau nggak sih memberi diri untuk menjadi saksi Injil itu sendiri dalam kehidupan kita sehari-hari? Ya, sekian firman Tuhan hari ini. Kita akan tutup dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa, sungguh kami bersyukur hari ini Tuhan, dalam waktu yang singkat mungkin kami boleh menyampaikan firman-Mu ya Bapa. Kami boleh sama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini. Bersyukur untuk sedikit mungkin renungan yang bisa sama-sama kita renungkan ya Bapa. Biarlah Engkau yang boleh terus ingatkan kami Tuhan bahwa sebagai anak Kristus kami harus mempunyai kewajiban menjadi saksi-Mu ya Tuhan, bahkan dimulai dari lingkungan kami yang terkecil ya Bapa, menjadi saksi Kristus di lingkungan keluarga, lingkungan teman-teman kami juga ya Tuhan. Karena itu ya Bapa, apapun kondisi yang sedang kami hadapi hari ini Tuhan dan ke depannya, biarlah Engkau yang terus ingatkan kami akan tugas dan peran kami sebagai penginjil-penginjil ya Bapa, dimanapun kami ditempatkan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan kembali melanjutkan ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Oke teman-teman, kita akan angkat pujian respon dan teman-teman bisa sambil mempersiapkan dan mengumpulkan persembahan. Kita angkat pujian dari KJ 426, kita harus membawa berita. Ada
teman-teman, terakhir sebelum kita menutup ibadah hari ini, sedikit pengumuman dari aku untuk nanti sore jangan lupa kita akan ada online Zoom meeting untuk membahas terkait aplikasi-aplikasi dari firman Tuhan yang sudah kita bahas pada pagi hari ini. Jadi jangan lupa teman-teman untuk join jam 4 sore, kita akan kasih linknya. Oke, sekarang kita mau tutup dalam doa. Mari teman-teman kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, sepanjang berapa menit tadi Tuhan Engkau udah boleh pimpin kami di sini ya Bapa menjalankan ibadah. Biarlah berkenan di hadapan mata-Mu ya Tuhan dan menjadi ibadah yang harum bagi-Mu ya Bapa. Kami berdoa agar setiap firman yang sudah disampaikan tadi Tuhan bisa kami praktikkan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Terima kasih ya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Yeay.